Matematika indah dan berguna. Teman-teman setia Matematika Mania, masih bersama saya Desi Herawati dan Kak Ari. Pada segmen kali ini kita akan membahas perubahan pecahan biasa atau campuran ke pecahan desimal dan sebaliknya. Sudah siap kan? Namun sebelum itu kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ibu Sinta adalah seorang pembuat kue. Ia biasa melayani pesanan untuk pesta atau untuk dijual kembali. 1 bulan sekali, ia biasa menyimpan stok bahan baku. Salah satunya adalah telur. Biasanya, ia memesan 1 kotak telur yang berisi 100 telur. Ketika pesanan telur itu datang, Ibu Sinta biasa memeriksanya. Karena telur yang pecah akan berpengaruh pada kualitas kue yang dia buat. Ternyata dalam 1 kotak telur yang berisi 100 telur, 15 telur telah pecah. Bagian telur yang pecah jika dinyatakan dalam bentuk desimal adalah 15/100 sama dengan 0,15. Karena penyebut pecahan 15/100 adalah 100, maka di belakang koma pada pecahan desimalnya adalah 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 5. Bisa diberikan contohnya nggak, Kak Ari? Untuk lebih memahami, bagaimana kalau kita perhatikan contoh berikut. 7/100 sama dengan 0,07. Karena penyebut pecahan 7/100 adalah 100. Maka di belakang koma pada pecahan desimalnya adalah 2 angka, yaitu angka 0 dan angka 7. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal, syaratnya adalah penyebut pecahan tersebut harus puluhan, ratusan, ribuan, atau seterusnya. Jika penyebut dari pecahan tersebut bukan bilangan puluhan, ratusan, ribuan, atau seterusnya, maka kita tentukan pecahan yang senilai di mana penyebutnya adalah puluhan, ratusan, ribuan, atau seterusnya. Bisa diulangi lagi nggak, Kak Ari, biar teman-teman lebih memahaminya? Oh, tentu bisa. 15/100 sama dengan 0,15. Karena penyebut pecahan 15/100 adalah 100, maka di belakang koma pada pecahan desimalnya adalah 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 5. 7/100 sama dengan 0,07. Karena penyebut pecahan 7/100 adalah 100, maka di belakang koma pada pecahan desimalnya adalah 2 angka, yaitu angka 0 dan angka 7. Ayo teman-teman, sudah paham belum? Oh, kakak ngerti. Pasti teman-teman mau contoh soal kan? Langsung saja Kak Ari untuk kasih contoh soalnya. Contohnya adalah, ubahlah pecahan berikut ini ke dalam bentuk desimal. 1/2 sama dengan 1/2 sama dengan 10/10 dikali 1/2 sama dengan 1/10 dikali 10/2 sama dengan 1/10 dikali 5 sama dengan 5/10 sama dengan 0,5. Cara yang lain adalah 1/2 sama dengan 1/2 dikali 5/5 sama dengan 5/10 sama dengan 0,5.
Pasti sekarang teman-teman sudah jelas kan? Hayo, berani nggak kalau ngerjain soal? Harus berani dong. Baiklah teman-teman, saya akan kasih 2 buah soal. Masing-masing soal waktunya 20 detik. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dalam pembahasan. Apakah jawabannya sama atau tidak? Mari kita mulai. Ubahlah pecahan berikut ini ke dalam bentuk desimal. 3/4. Tiga per 4 sama dengan 10/10 dikali 3/4 sama dengan 1/10 dikali 30/4 sama dengan 1/10 dikali 10/10 dikali 30/4 sama dengan 1/100 dikali 300/4 sama dengan 1/100 dikali 75 sama dengan 75/100 sama dengan 0,75. Cara yang lain adalah 3/4 sama dengan 3/4 dikali 25/25 sama dengan 75/100 sama dengan 0,75. Ubahlah pecahan berikut ini ke dalam bentuk desimal. 9/3/5. Sembilan 3/5 sama dengan 48/5 sama dengan 10/10 dikali 48/5 sama dengan 1/10 dikali 480/5 sama dengan 1/10 dikali 96 sama dengan 96/10 sama dengan 9,6. Kak Ari, tadi kan tentang perubahan pecahan biasa atau campuran ke pecahan desimal. Nah, kalau sebaliknya gimana, Kak? Oh, itu mudah. Perhatikan contoh ini. Nyatakan dalam bentuk pecahan atau pecahan campuran. 0,7. 0,7 sama dengan 7/10. Karena hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 7. Maka penyebut untuk bentuk pecahan biasanya adalah 10. Sekarang, coba tentukan latihan soal berikut. Nyatakan dalam bentuk pecahan atau pecahan campuran. 0,06 sama dengan 6/100 sama dengan 3/50. Perhatikan sekali lagi. Pada bilangan desimal 0,06 terdapat dua angka di belakang koma, yaitu angka 0 dan angka 6. Sehingga bentuk pecahan biasanya memiliki penyebut 100. Nyatakan dalam bentuk pecahan atau pecahan campuran. 5,2.
5,2 sama dengan 5/2/10. Perhatikan sekali lagi. Pada pecahan desimal 5,2 terdapat bilangan bulat yaitu angka 5. Maka angka 5 tersebut menjadi bilangan bulat pada pecahan campuran. Dan pada pecahan desimal 5,2 terdapat satu digit angka di belakang koma, yaitu angka 2. Maka pada pecahan campurannya penyebutnya adalah 10. Setelah diberikan contoh dan latihan soal tadi, pasti teman-teman sudah jelas kan? Mari kita lihat pengulangannya. Matematika indah dan berguna. Tadi kita sudah membahas tentang perubahan bentuk pecahan biasa atau campuran ke pecahan desimal dan sebaliknya. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tentang perubahan bentuk pecahan biasa atau campuran ke pecahan persen dan sebaliknya. Ikuti terus ya acara ini.